Bismillahirrahmanirrahim. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Sebaiknya kau menghindar dariku. Kalau terlambat, kau akan menyesal. Tapi tidak ada gunanya menyesal, sebab kau tidak akan pernah hidup lagi. Mati di jalan kebenaran tak pernah kutakuti. Jangankan kau sendiri, selusin orang seperti dirimu, aku tak pernah mundur. Demi Allah. Karena itulah aku bisa menuju ke surga dengan tenang. Hayo, antarlah aku ke surga dengan kekuatan. Demi Allah, aku tak akan pernah mundur kecuali kau mundur dari niat. Nyalimu cukup bagus, tapi itu satu kebodohan. Karena menghadapiku kau akan binasa. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Kanda, kenapa ini terjadi, Kanda? Kenapa? Kenapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Bibi, tak baik kepergiannya diantar dengan air mata dan kedukaan yang berlebihan. Tapi Aku mengerti perasaan Bibi. Aku memahami kepedihan yang ada dalam jiwa Bibi. Kita semua tak memungkiri kenyataan ini. Aku bisa bayangkan kehilangan dan kekosongan itu. Tapi kematian Paman Abdullah janganlah diantar dengan tangisan yang berlebihan. Allah telah mengutus malaikat untuk menjemput Paman. Allah sayang pada Paman Abad. Maka itu Allah memanggilnya kembali. Kematian adalah sesuatu milik Allah. Setiap yang hidup akan mati. Antarlah kepergian Paman, suami Bibi, dengan doa dan keikhlasan. Getar-getar Manusia Pilihan kali ini mengetengahkan kisah Abbad bin Bishr. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka
ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-17 ini didukung oleh para pemain Suryadin sebagai Salaman bin Al-Fahri, Edi Dosa sebagai Abad bin Bishir, Siska sebagai Hisbah binti Ubay, Ajeng sebagai Zainah binti Saigan, Chandra sebagai Abdullah bin Abudillah, dibantu oleh Tato, Naryo dan Ida, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Para sahabat Salaman yang mendengar bisikan Salaman itu secara serentak menoleh dan memandangi arah punggung Abad. Mereka melihat ada pedang yang tersembunyi di balik jubah tebal yang dikenakan Abad bin Bishir. Wajah mereka kembali semakin tegang. Lantas sekarang apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita maju atau mundur? Aku tidak tahu sejak kapan dia demikian, tapi agaknya dia memang telah mempersiapkan semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Apakah kita hanya akan membiarkan dia meremehkan kita? Terus terang aku belum mau mati. Jadi kalau kalian ingin menghadapinya, silakan. Tapi Salaman, bukankah kau yang ngotot mengajak kami menemuinya? Lantas sekarang kau sendiri yang takut. Iya. Tadi kau katakan kami pengecut. Sekarang buktikanlah bahwa kau lebih berani dari kami. Sial. Kalian mau apa sebenarnya? Kami tidak mau apa-apa. Kami hanya ingin melihat apa yang kau lakukan sekarang. Karena tadi aku dan teman-teman telah menasihatimu, tapi kau malah mengatakan kami takut. Nah, sekarang setelah begini, apa yang kau lakukan? Apakah kau akan mengajak kami mundur? Kalau kalian ingin menyerangnya, majulah. Tapi aku tidak akan ikut. Kau tidak bertanggung jawab. Baiklah. Teman-teman, sebaiknya kita pergi sekarang. Tidak usah lagi kita hiraukan apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Abad. Baiklah. Ayo teman-teman. Ayo pergi. Ayo. Kalian mau kemana? Urus dirimu sendiri. Jangan ajak kami. Para sahabat Salaman bin Al-Fahri kembali meninggalkannya, membuat pemuda itu bingung. Kini tinggal dia berhadapan dengan Abad bin Bishir. Di depan Abad, dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia seperti seekor tikus di hadapan kucing jantan yang siap menerkam mangsanya. Perlahan-lahan Salaman mundur. Baiklah Abad. Kali ini kau menang. Suatu hari nanti kau akan merasakan pembalasanku. Demi Allah, kalau kau datang bersama teman-temanmu padaku untuk menggoyahkan iman dan ketakwaanku, kau tidak akan berhasil. Demi Allah, aku akan menghadapi kalian dengan apapun caranya. Kisah Salaman bin Al-Fahri ditinggalkan sahabat-sahabatnya saat berhadapan dengan Abad bin Bishir di tengah kota Madinah, sebentar saja menyebar. Sahabat-sahabat Salaman yang memang membenci Salaman karena sikapnya itu hanya tertawa dan mencemooh Salaman, terutama kaum perempuannya. Apa yang kalian harap dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti Salaman itu? Hah? Dia hanya bisa mabuk, lalu mengajak orang-orang untuk membantunya. Dia itu hanya seorang laki-laki yang besar mulut. Terus terang, meskipun Abad kini telah menjadi pendurhaka karena meninggalkan kepercayaan nenek moyang, namun secara sahabat, aku masih suka padanya. Aku suka dengan caranya.
Dia bekerja dan melakukan satu tindakan sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dia tidak akan mundur kalau dia bilang sanggup. Iya, dia memang begitu. Bertindak sesuai apa yang dia rasakan bisa dia laksanakan. Tapi sayang, justru orang seperti dia jadi pengkhianat. Ya, mendinganlah daripada Salaman si mulut onta itu. Besar suaranya, tidak ada apa-apanya. Dia merasa kuat di balik kekuatan orang lain. Oh ya, apakah kalian pernah melihat Abad bin Bishr? Zainah, apalagi yang kau inginkan dari Abad? Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya saja tiba-tiba terindu-rindu. Sembarangan kamu. Lihat Zainah. Benar kan apa yang aku katakan bahwa Hisbah itu sangat suka pada Abad? Diam. Jangan sembarangan bicara ya. Dia marah. Iya, jangan kau sembunyikan gejolak hatimu, sahabatku. Aku tahu semua yang ada, walaupun hanya melihat dari pancaran matamu. Sudah. Walaupun kini Abad telah menjadi seorang muslim, tapi kau masih menyimpan bara asmara yang begitu panas membakar jiwa dan perasaanmu. Bukankah begitu, Zainah? Iya, tadi saja ketika aku menyebutkan betapa aku terindu-rindu padanya, dia malah mengatakan aku sembarangan. Lucu. Iya, Sungguh lucu. lucu. Menakjubkan. Sudah. Sudahlah, Zainah. Sesama teman tidak boleh saling mengganggu dan mengejek. Diam. Aku tidak mau lagi kalian menyebut nama itu di depanku. Memang dulu, ketika dia masih bersama kita, dia baik padaku. Tapi sekarang aku membencinya. Dan bukan aku saja. Kurasa semua orang di Madinah ini juga benci padanya. Tapi aku tidak benci. Terserah padamu. Kalaupun kau mau jadi seperti dia, aku tidak melarang. Sebegitu sewotnya. Hisbah sayang, dengarlah. Aku tidak akan masuk ke dalam Islam dan tidak akan menggoda kekasihmu. Percayalah. Sudah. Aku tidak mau mendengar kau bicara seenakmu saja. Sudah, kita bicarakan soal si pengecut Salaman. Kenapa harus menyinggung tentang Abad? Tapi kan keduanya berkaitan. Salaman itu kan ingin menghajar Abad, tapi dia lari sendiri setelah teman-teman meninggalkannya. Iya, benar. Tapi kan pokok persoalannya adalah Salaman. Kita bicarakan tentang dia saja. Jadi kuharap dari semua kejadian baik yang langsung pada kita maupun dengan cara kita dapatkan dari cara mendengar, kita tahu dengan jelas sekarang bahwa Salaman tidak bisa dijadikan teman. Karena selain dia suka makan teman, dia juga suka mengambil keuntungan di atas penderitaan teman. Suka memanfaatkan teman. Selama ini kita telah begitu kecewa dengannya kan? Lalu sekarang dia telah membuat kecewa teman-teman kita yang lainnya juga. Kalau memang kita tak ingin teman-teman kita yang lainnya kecewa, sebaiknya kita mengajak teman-teman untuk menjauhi Salaman, agar tak ada lagi yang bisa diajak oleh orang laga itu untuk mengganggu orang lain. Biarkan dia terlena dengan kesenangannya seorang diri. Tapi tidak berarti kita harus mendekati Abad kan? Aduh, Zainah, sudah. Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Bosan aku mendengarnya. Orang seperti itu tidak perlu lagi kita pergunjingkan. Menyebut namanya sama artinya kita mengingat dirinya. Dan kalau dia tahu, dia akan merasa besar kepala. Itu lihat, siapa yang menuju kemari? Hisbah binti Ubay dan Zainah binti Syaikan serta teman-temannya yang lain segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Hafsah binti Al-Rashid. Mereka terkejut melihat siapa yang sedang menuju ke arah mereka. Abad tampak berkuda bersama dua orang sahabatnya, yaitu Amr bin Umar serta As'ad bin Zararah. Semua gadis-gadis kota Madinah itu melihat ke arah mereka. Tapi ketiga orang itu tetap tenang menuju ke arah jalan di depan para gadis itu berkumpul.
Dia berubah jauh sekarang. Dia memakai sorban putih pada kepalanya. Tidak terbuka lagi seperti dulu. Dan dia kelihatan begitu gagah berada di samping orang tua itu. Iya, dia kelihatan lebih gagah dari yang dulu. Sudah, ayo kita pergi dari sini. Kenapa mesti pergi dari sini? Kalau kau ingin tinggal di sini, tinggallah. Ayo yang lain, kita pergi dari sini. Aku muak melihat tampang orang-orang seperti mereka. Aku benci dengan pengkhianat. Ayo teman-teman, kita pergi. Hisbah binti Ubay segera beranjak meninggalkan tempat itu dengan diikuti oleh para sahabatnya. Sedangkan Zainah binti Saikan masih berdiri di tempatnya tanpa tahu apa yang harus dia lakukan. Sementara matanya masih memandangi Abbad bin Bishr beserta kedua sahabatnya. Kenapa kau tidak pergi seperti mereka, Zainah? Aku... Ya. Aku mengerti kenapa mereka pergi. Aku tahu kenapa mereka membenciku. Tapi demi Allah, mereka dan kau adalah sahabat-sahabatku. Meskipun kalian pergi menjauh dariku, tapi aku tidak akan pergi dan menjauh dari kalian. Tapi kau... Iya, aku mengerti. Tapi apakah salah kalau aku memilih sendiri apa yang kuanggap baik? Sebagai manusia, apakah aku tidak layak untuk berpendapat dan menentukan sikap dan jalan hidupku? Apakah kau juga akan mengatakan bahwa aku salah karena telah memilih Islam untuk agamaku? Entahlah. Renungkanlah. Semua yang terdapat di dalam Islam adalah suatu kebenaran. Sesuatu yang mengajarkan pada kita tentang yang kuasa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang memberikan kehidupan dan penghidupan pada kita semua. Allah yang mengatur semua yang ada di dunia ini. Yang menenggelamkan matahari di sebelah barat, lalu menerbitkannya kembali di sebelah timur. Kau pikir ada kekuatan lain yang melakukan semuanya itu? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, setelah aku tahu semua itu, haruskah aku menolak kebenaran yang datang itu? Tidak, Zainah. Aku bukan orang bodoh. Kurasa kau pun akan memilih yang baik dan yang benar kalau kau mengerti tentang apa itu kebaikan. Maafkan aku. Kalau kau pun ingin pergi seperti mereka, pergilah. Kau boleh membenciku, tapi kuharap kau tidak membenci kebaikan atau kebenaran. Karena setelah kau tahu apa itu kebenaran dan kau mengingkarinya, maka kau akan dikejar oleh dosamu sendiri. Kau akan dikungkung oleh bayang-bayang rasa bersalahmu. Setelah berkata demikian, Abbad bin Bishr segera melangkah meninggalkan Zainah binti Syaikan. Gadis itu masih terpana dengan apa yang didengarnya keluar dari mulut Abbad. Dan ucapan itu terus saja mengiang-ngiang di kupingnya, serta bergema di dalam benaknya. Sedangkan saat itu, Abbad bin Bishr sudah kembali berlalu bersama kedua sahabatnya. Kebenaran. Apakah memang semua yang dikatakan oleh Abbad itu benar? Yang mengatur beredarnya matahari, yang mengatur kehidupan. Aneh. Kenapa sekarang aku jadi ragu seperti ini? Ada apa ini? Tapi kurasa semuanya itu... tapi bagaimana dengan Tuhan Lata dan Uzza serta Manat? Pusing aku.
Semua penduduk kota Madinah mulai gamang dengan apa yang ada di kota mereka. Menyebarnya agama Islam membuat mereka semua bertanya-tanya dalam hati, selain juga membukanya sebagai bahan pertentangan. Orang-orang Madinah, terutama para pembesar dan kepala suku atau kabilah di Madinah, mulai merasa terganggu dan terancam kedudukan mereka. Namun agama Islam terus saja merambah seperti air. Satu demi satu penduduk Madinah memeluk Islam, sampai akhirnya tiba berita yang mengejutkan, yaitu tentang masuknya Usaid bin Hudlair dan Sa'ad bin Mu'az, kepala suku Abdul Ashhal, ke dalam ajaran agama Islam. Gila, kenapa semua jadi begini? Aku sudah tenang dengan keputusanku, bahwasanya aku tak akan tergoda dengan apa yang dikatakan oleh Abad waktu itu. Tapi sekarang kenapa semuanya jadi begini? Kini hampir semua kepala suku masuk ke dalam Islam. Masuknya Usaid bin Hudlair serta Sa'ad bin Mu'az ke dalam Islam pasti akan menimbulkan pengaruh yang besar. Ya, sebaiknya sekarang aku pergi ke rumah Haidar saja. Aku ingin mengajaknya bertukar pikiran. Siapa tahu saja ada yang terbaik yang bisa aku lakukan. Abdullah bin Abu Dilah dengan menunggang kudanya menuju ke rumah Haidar. Saat ia tiba di rumah Haidar, rumah itu kelihatan sepi, tak ada penghuninya. Abdullah menjadi ragu, lalu dia memutar kudanya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Getar-getar manusia pilihan dalam kisah Abad bin Bishr dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa.